Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang dasar-dasar pemrograman PHP ya. Mungkin sebelum kita ngoding PHP dulu teman-teman bisa menyiapkan beberapa tools ya. Yang pertama untuk localhost server, lalu ada kode editor. Tuh. Nah, terus silakan dari teman-teman siapkan folder dan letakkan di tempat penginstalan exam dari teman-teman. Biasanya untuk defaultnya ketika teman-teman install exam itu ada di partisi C ya. Partisi C, nah di sini ada exam. Dibuka aja lalu ke htdocs. Nah, ke htdocs. Lalu silakan di sini teman-teman bisa bisa buat folder baru ya. Folder baru diletakkan di htdocs. Di sini saya udah buat folder barunya, ini ada tutorial PHP. Nah, setelah dari teman-teman membuat folder, silakan buka foldernya di Visual Studio Code. Tuh. Ya sudah, silakan teman-teman siapkan file di sini dengan ekstensi PHP ya. Bisa saya kasih nama dengan nama index.php. Lalu setelah itu, di sini ada beberapa ini ya, kita tonton dulu. Sebelumnya kita hidupkan Apache yang ada di exam dari teman-teman sampai warnanya hijau seperti ini ya. Kalau sudah itu berarti udah aktif. Nah, setelah itu kita belajar cara bagaimana menggunakan PHP ya. Nah, seperti halnya HTML, untuk di PHP ini sendiri juga ada tag sendiri ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai tanda kurang dari tanda tanya lalu PHP. Seperti ini. Jadi kita tutup. Ini. Nah, itu teman-teman. Lalu di sini ketika kita mau menampilkan sesuatu ke output yang ada di browser, biasanya dari PHP ini sendiri itu bisa menggunakan kode echo. Echo itu kurang lebih sama seperti print untuk di bahasa programan lainnya. Tuh, jadi untuk menampilkan sesuatu ke browsernya seperti itu. Misalnya kita di sini tampilkan hello ya. Lalu titik koma. Ketik di sini. Lalu kita ke browsernya. Lalu kita ketikkan di sini localhost. Lalu kita pergi ke folder, tuliskan folder yang udah teman-teman buat ya. Untuk saya di sini itu ada tutorial PHP index. Maka di sini akan ditampilkan halo. Nah, lalu untuk cara penulisan dari PHP ini sendiri sebenarnya ada dua cara ya. Ada yang menggunakan embed script dan ada non-embed script. Itu maksudnya gimana? Ketika kita menggunakan yang embed script. Script itu berarti kita buat HTML dulu ya di sini. Jadi untuk tag PHP-nya itu diletakkan eh, di dalam HTML-nya. Itu misalnya contohnya kita buat aja di sini. Hmm, sini kan. Misal sebelum ini kita buat variabel as minus 2e. Tuh. Lalu kita buka tag PHP di sini. Lalu kita tampilkan kelas. Ini sebentar sebelum itu kita kasih H1 dulu. Hmm, Masukkan di sini. Ketika di refresh. Um, Default kelas ini. Oh, sorry. Oh, sorry. Ternyata di atas belum saya.
letakkan PHP ya. Jadi kita buat PHP dulu, baru untuk ini kita masukkan di dalam Node. Nah, kita buka. Nah, tuh. Oke, itu untuk yang embed script. Lalu untuk yang not embed script, itu kita membuat HTML di dalam PHP-nya. Misalnya kita buat dulu HTML. Hmm, kayak di sini bisa ke body dulu aja. Ini. Nah, di sini kita buat H1 ya. Kita buat H1 dengan isi ya, cukup. Nah, kita cukup H1. Lalu kita buat tag body-nya. Tuh, yang terakhir kita jalankan hasilnya seperti ini. Hmm. Jadi itu cara untuk menggunakan script dari PHP ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat variabel pada PHP. Nah, untuk di PHP ini sendiri, untuk membuat variabel itu kita bisa menggunakan tanda $. Tuh. Nah, lalu kita tuliskan nama variabel yang mau kita buat. Misalnya di sini saya buat variabel nama ya. Lalu untuk filenya kita isi string. Tuh. Nah, lalu kita coba tampilkan di sini echo $nama. Nah, jadi ketika ditampilkan hasilnya nanti nah, itu, itu untuk cara membuat variabel. Jadi untuk variabel sendiri itu digunakan menggunakan simbol $, lalu nama dari variabelnya lalu isi. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar juga untuk tipe data yang ada di PHP. Mungkin kurang lebih ya dari bahasa pemrograman yang lain itu ya. Jadi sedikit sama yaitu ada string, ada integer, ada float, dan masih banyak lagi tipe data yang lainnya. Mungkin kita di sini kita bisa mencoba di 3 tipe data dulu ya. Kita buat variabel lagi dulu, sama bisa nama, kita masukkan nama, lalu tahun 2021, angkatan aja deh. Tuh, 2021. Lalu untuk merek tinggi lah ya. Tinggi oh saya bentar yang lain is BB untuk tingginya 100 di bawah BB-nya yang bisa 42,5 tuh. Nah, untuk di PHP ini untuk menggunakan koma itu bisa diganti dengan tanda titik ini. Ini 42,5 itu. Baru setelah itu kita coba tampilkan di sini ya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu. Untuk di variabel nama itu kita menggunakan tipe data string. Tandanya apa? Ya, tandanya kita pakai eh, simbol tanda petik ya. Lalu untuk yang kedua itu ada tipe data integer.
Untuk beberapa yang kecil itu ya kita tuliskan angkanya saja ya. Baru selanjutnya ini ada tipe data float. Float itu biasanya digunakan untuk angka desimal ya. Jadi itu. Jadi misal kita tampilkan di sini nama saya, nah, lalu kita koma, kita panggil namanya, nama saya, tinggi saya adalah, nah, sorry, sama aja, kita panggil dolar tinggi. Dan selanjutnya berat badan saya adalah, hmm, ya, maka ketika dikerenkan nanti hasilnya nama saya Tarno untuk misalnya berangkat ke 30 bla 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 ini tuh. Lalu selanjutnya kita belajar tentang operator operator yang ada di PHP. Untuk yang pertama mungkin kita coba untuk operator aritmatika aja ya dulu ya. Misal kita di sini kita buat variabel angka 1 sama dengan 10, lalu variabel angka 2 sama dengan 5. Lalu kita ketikkan hasilnya. Lalu kita hitung ketika angka 1 ditambah dengan angka 2, maka nanti akan ditangkap oleh nilai hasilnya. Nah, lalu kita tampilkan dalam hasil. Kita tampilkan di kategori echo angka 1 sama dengan angka 1 angka 2 sama dengan angka 2. Nah, kita tampilkan hasilnya. Maka yang ada dari di sini itu, nah, misalnya, oke, di sini kita beri, nah, nah, hasilnya bebas. Lalu misal kita coba dibagi, kita jalannya, hasilnya 2. Itu untuk penggunaan operator di PHP ya. Lalu selanjutnya ada struktur kontrol. Nah, di PHP sendiri itu ada dua ya. Mungkin sama seperti bahasa pemrograman lain itu ada percabangan dan juga ada perulangan. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang percabangan terlebih dahulu. Nah, untuk percabangan yang ada di PHP ini itu sebenarnya ada 4. Yang pertama if, lalu ada if else dan if else if else. Itu. Jadi double-double lah intinya ya. Mungkin kita belajar satu-satu dulu untuk yang pertama kita. Mungkin kita punya saja dulu. Kita buat variabel baru di sini. Misal kita buat variabel nilai ya. Dengan angka misalnya 70. Lalu kita, nah untuk cara penggunaan dari percabangan if itu sendiri itu kita ketika if terlebih dahulu baru kita masukkan kondisi yang akan kita cek. Misal di sini ketika nilainya dolar nilai itu lebih besar sama dengan 70, misal, maka akan ditampilkan Eko Anda lulus ini ya. Nah, tapi kalau misal angkanya gini ya teman-teman. Jadi kalau misal
kita mau memberikan if else itu, if itu ketika kita memberikan suatu kondisi, tapi ketika kondisi itu tidak terpenuhi, tidak akan tampil apa-apa. Gitu. Misalnya nih ya, kita buat if-nya dulu, lalu kita jalani, bisa. Tetapi ketika kita ganti angkanya, nah, maka akan hilang dan tidak apa-apa. Nah, biar ada tampilannya, biar enggak ini, kita bisa tambahkan else. Kalau is Anda gagal, kan set juga. Nah, tuh bisa tampil Anda gagal. Nah, lalu ketika kita punya kondisi itu lebih dari satu, maka kita itu juga bisa menambahkan kondisi lainnya. Mungkin kita contohkan aja sekarang, mungkin nah, misalnya itu lebih besar dari 80, Anda mendapat nilai A. Gini. Nah, lalu cara menuliskan untuk kondisi yang baru, kita bisa pakai else if di sini. Nah, cara menulisnya begini. Lalu kita tuliskan kondisi kedua. Misalnya untuk kondisi keduanya itu ketika uh, variabel nilai itu lebih besar daripada 70, maka akan ditampilkan Anda mendapat nilai B. Nah, misal kita copy aja, kita buat kondisi juga, baru lagi di sini. Nah, ketika nilainya itu lebih besar dari 60, maka beri nilai C. Lalu kita buat pengecualian. Jadi ketika semua kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan Anda mendapat nilai D. Seperti ini. Tuh. Lalu kita save ini. Kita jalankan ya, coba di sini kita jalankan. Nah, sudah mendapat nilai C. Gitu. Kalau misalnya kita ubah ke 90, maka kita mendapat nilai A. Tuh. Itu mungkin untuk percobaan if else ya. Sorry, if else if maksudnya. Lalu yang terakhir kita ada juga bisa memakai switch case. Tuh, caranya gimana? Misal kita buat variabel ya. Misal kita buat warna yang pokoknya sama biru. Nah, hanya kita membuat switch. Oh, jadi kita mengecek di dalam ini. Tuh, kita mengecek variabel warna. Oh, lalu kita buat kolom awal di sini. Kita bisa ketikkan cache-nya di sini. Jadi cache-nya ketika itu warna merah, untuk warnanya itu kita bisa echo, sorry, Mr. warna merah. Lalu untuk cache yang kedua itu warna biru. Warna biru. Jika kita buat hijau, oke.
Oh ya lupa. Mungkin dari ketika kita udah menentukan case-nya bisa di break ya. Alasannya kenapa di break agar ketika teman-teman itu udah dapat case itu enggak terus tuh kita break. Nah, lalu selanjutnya kita buat default. Hmm, default. Default ini apa? Jadi ketika semua kondisi ini tidak terpenuhi maka ditampilkan defaultnya. Sekarang kita buat karena ini tidak ada. Hmm, ini S nah warna biru. Kalau misalnya kita ubah ke merah, sorry, merah, hmm, nah, warna merah. Tapi ketika kita masih warna di sini, hmm, warna ini tidak ada seperti itu. Nah, itu untuk percabangan yang ada di PHP. Selanjutnya kita belajar tentang perulangan. So, kita bisa komen. Yang selanjutnya ada perulangan. Misal di sini kita buat variabel angka sama dengan satu. Nah, untuk perulangan sendiri yang ada di PHP itu ada tiga ya. Ada while, ada do while, dan ada for. Oh iya, satu lagi itu ada for each. Cuman untuk for each bisa kita bahas nanti ya ketika sudah membahas tentang array. Mungkin untuk sekarang kita belajar di while, do while, dan for terlebih dahulu. Nah, untuk di sini tuh kita buat while dulu aja ya. Kita buat while, lalu kondisinya itu jika angka lebih kecil daripada sama dengan 5, maka kita jalankan di sini. Kita buat echo, hmm, ini angka ke, bentar, seperti ini. Ya, lalu selanjutnya kita buat ketika kondisinya masih terpenuhi, maka dia akan menambah terus. Bodoh. Tambahkan dengan angka dolar angka dan plus plus. Oh, jadi ketika kita nah, oh sorry kita kasih BR dulu ya, dan nggak mengambil. Hmm, nah, berarti sebenarnya ini bisa ini ya divariasikan. Bisa kita pakai juga misal kalian mau lebih mundur ya. Tuh, itu juga bisa dipakai. Tuh, lalu selanjutnya ada dual. Nah, untuk dual ini sebenarnya kurang lebih sama ya seperti while, cuma untuk bedanya sendiri itu ketika kita menggunakan dual, maka kita akan menjalankan terlebih dahulu perulangan tersebut, lalu kita ngecek kondisinya. Kondisinya terpenuhi atau tidak. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka dari while dari dual ini itu akan stop. Jadi hanya menjalankan satu kali. Itu. Sedangkan untuk while kita langsung mengecek kondisinya. Jadi ketika kondisi tidak terpenuhi, itu tidak akan tampil apa-apa. Tapi ketika terpenuhi itu akan tampil. Seperti itu. Ini kita buat aja ya di sini. Pertama kita bisa buat dulu di sini. Nah, kita akan menjalankan apa? Kita akan menjalankan echo ini angka sama aja ya tadi.
Hmm, nama angka, lalu kita BR. Lalu langsung aja untuk angkanya kita plus plus ya. Baru kita catat untuk while-nya di sini. Kita cek kondisinya di sini. Gitu. Jadi jika angka lebih kecil sama dengan 5. Jadi ini untuk penulisannya. Maka kita ketika di save, lalu kita dijalankan. Tidak ada perubahan. Tapi ketika kita sorry, ubah angkanya jadi 8, otomatis ini tidak sesuai dengan kondisi. Ini jadi lebih besar dari 5. Nah, maka akan dijalankan dulu. Ini angka ke 8. Tapi dia itu tidak terus hanya menjalankan satu kali untuk dunia ini. Ini untuk while dan do while. Selanjutnya itu ada for. Hmm, kita buat for di sini. Ya, untuk for ini sendiri bedanya dari while. Untuk while itu kita tidak tahu untuk perulangan itu bisa berjalan berapa kali sesuai dengan apa yang diisi dari usernya. Tapi untuk for itu kita udah tahu bahwa untuk perulangan ini akan berulang selama beberapa kali seperti itu. Jadi di sini kita bisa ketikkan for untuk yang pertama ini dipindah aja. Jadi ya yang pertama kita masukkan ini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita buat kondisinya. Jadi jika dapat angka itu lebih kecil daripada 5, maka dalam angka plus gitu ya, kalau satu bunyi. Lalu kita buat kondisinya, kita copy ke sini. Hmm, Nanti ketika kita jalankan hasilnya seperti ini. Sama aja ya. Tuh. Cuma bedanya ketika kita pakai while kita menentukan dulu kondisinya baru dicek. Sedangkan untuk for ini langsung di satu parameter. Jadi untuk kondisi pertamanya kayak gimana, lalu untuk pertemuannya kayak gimana, lalu kondisinya kayak gimana, dan untuk loopingnya seperti itu. Itu untuk perulangan for. Terus selanjutnya ada for each ya. Cuma mungkin kita bisa belajar nanti ya ketika kita sudah belajar area. Hmm. Nah, di sini untuk di PHP ini sendiri itu sebenarnya break, ada break, continue, dan juga set. Itu kayak gimana? Misal kita buat contoh aja, kita buat pakai yang atas aja. Nah, ini kan udah jalan ya tadi. Nah, misal di dalamnya sini kita buat percabangan jika dari dari angkanya itu sama dengan 3, maka jalankan sama dengannya 2 kali, sama dengan 3. Oke, maka di print di echo aja, di echo angka nah, kalau kita break in,
Jadi ketika sudah begini, ketika kita jalankan, nah ketika di angka 3 kita kan berhenti. Oh, ini untuk break. Selanjutnya itu ada continue. Nah, continue itu biasanya hanya untuk menjeda ya, ketika dari kondisinya itu ya. Jadi untuk kondisinya bisa ini, ya, nah, save, lalu kita jalankan. Oh, sorry, berarti kok ada BA. Hmm, nah, sebenarnya. Jadi hanya menjeda sesuai dengan ini, sesuai dengan kondisi di dalam if-nya. Tuh, itu untuk continue. Lalu selanjutnya kita tutup dulu. Jadi kita belajar tentang array. Ya mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan nama array ini. Mungkin kemarin udah sempat belajar juga. Nah, jadi untuk penulisan array ini sendiri untuk di PHP itu sama eh, seperti bahasa pemrograman lainnya. Makanya mungkin di sini kita buat untuk array-nya ini kita buat matkul aja deh. Full. Lalu kita ambil array ini. Nah, untuk penulisan isi dari data array-nya itu kita bisa isi dengan tanda petik kamu ini hmm, oh bentar. Nah, ini kita buat array segini aja ya. Lalu setelah ini kita buat untuk menampilkan ini. Hmm, sorry. Jangan salah. Oh iya, mungkin kita bisa buat programan aja ya untuk mengelola array. Nah, kita belajar programan for each. Tuh. Jadi untuk for each ini sendiri itu biasanya itu untuk mengulang elemen-elemen array. Tuh, cara penulisannya gimana? Kita buat misal di sini not cool lalu as and nah, gitu aja. MTK ini maksudnya matkul ya. Jadi ini sebenarnya bebas dari teman-teman itu. Mau pakai apa aja. Kita pakai item aja deh. Tuh. Lalu setelah itu kita baru pasangkan item. Nah, item ini didapat dari ini ya. Nah, lalu kita kasih getter di sini dan input. Lalu bisa di save. Nah, kasih nanti begini. Oh, untuk penggunaan for each. Oh, mungkin cukup. Oh ya, sebelumnya ada satu lagi. Kita membuat fungsi. Nah, untuk membuat fungsi di PHP itu kita bisa menggunakan kata function. Function, function. Lalu kita masukkan nama fungsinya apa. Tuh. Nah, jadi misal kita buat function jumlah aja. Lalu kita ambil parameternya. Misal kita ambil B. Oh.
Hmm, lalu kita buka blogger awal. Di sini ada angka. Angka satu itu kita isi dengan LA. LA-nya dari mana? Dari yang udah kita ambil tadi di sini, yang udah kita letakkan di parameternya. Tuh. Lalu selanjutnya itu ada angka 2. Angka 2 sama dengan kita ambil yang dollar B-nya yang dari sini. Lalu kita jumlahkan hasil sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2 ini. Lalu kita kembalikan hasilnya di sini. Caranya mengembalikan nilai itu kita bisa menggunakan return. Nah, kita kembalikan hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya cara memanggil fungsinya. Untuk cara memanggil fungsinya itu kita cukup eh, menampilkan, kita bisa menuliskan jumlah lalu isi parameternya. Nah, untuk parameternya di sini kan ada dua ya, ada dolar $A sama dolar $B. Nah, jadi misal kita di sini isikan 10,3. Nah, maka yang dimaksudkan ini merupakan angka yang akan dikirim ke parameter ini, lalu 3 ini akan dikirimkan ke parameter ini. Begitu. Nah, kita save. Kita sudah echo ya. Hmm, nah, maka kan tampilnya nanti seperti ini. Hmm, ini ternyata sih untuk penjelasan tentang dasar-dasar yang ada di PHP. Mungkin untuk eh, pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa ditanyakan kepada aspek masing-masing. Kurang lebihnya sekian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.